Kalau menyembah Tuhan, jangan batasi Tuhan. Amin. Kadang kita menyembah Tuhan itu tanpa kita sadari kita suka membatasi Tuhan dengan perasaan kita. Kok hari ini nggak merinding ya? Benar nggak? Benar nggak? Seringkali kita ngomong, kok aku nggak kerasa apa-apa ya? Seringkali kita membatasi Tuhan dengan satu metode tertentu. Kalau merinding baru Tuhan itu hadir, benar nggak? Tuhan nggak perlu merindingmu, Tuhan perlu imanmu. Kalau nunggu merinding, bisa jadi Paulus sama Silas nggak menyembah ketika di penjara. Kalau nunggu moodnya enak, bisa jadi mereka memilih untuk istirahat dulu baru nyembah Tuhan, betul nggak? Tapi justru di tengah tekanan yang hebat seperti itu, mereka didera, mereka habis dihajar. Tapi justru di musim seperti itu mereka nggak lihat apa yang mereka alami. Mata mereka cuma memandang kepada Tuhan yang sanggup untuk membebaskan mereka. Mereka nggak lagi pegang perasaan. Oh, kalau pegang perasaan mereka nggak mau nyembah Tuhan. Apa? Tuhan membuat kami ada di penjara. Tuhan membuat kami tersiksa. Tuhan membuat kami terbelenggu. Justru akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Mereka nggak pegang perasaan, tetapi mereka pegang kebenaran firman. Kalau ada orang yang nyembah dengan kehausan dan kelaparan, sekalipun mungkin perasaannya berkata beda, percayalah, berbagailah orang yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan sama Tuhan. Pegang kebenarannya. Jangan perasaan, karena perasaan bisa berubah, setuju? Manusia itu perasaannya gampang berubah. Habis ketawa, nonton drama Korea langsung nangis. Betul nggak? Karena perasaan itu bisa berubah. Habis ketawa denger cerita yang lucu-lucu, tiba-tiba mendadak ada berita yang gak enak. Langsung mukanya langsung gak enak karena perasaannya ikutan gak enak. Lihat, perasaan manusia itu bisa berubah, tapi kebenaran firman gak pernah berubah. Apapun perasaannya, kalau engkau pilih untuk menyembah Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Dengan cara-cara yang kau gak pernah pikirkan sebelumnya. Lihat. Itu kebenarannya. Itu kebenarannya. Jadi hari ini kalau nyembah Tuhan jangan tergantung perasaan. Jangan tergantung mood. Tapi di setiap waktu kita bisa ngalamin Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan firman ini. Supaya apa? Supaya kita benar-benar jadi pemuji dan penyembah di segala musim kehidupan kita. Jangan cuma di gereja, jangan cuma kalau lagi ibadah. Karena harusnya di setiap nafas kita nyembah Tuhan. Pemusik, pemain keyboard bantu saya bisa. Stand by dulu. Ya, pemain keyboard bisa bantu saya. Thank you. Jangan tunggu lagi enak baru nyembah Tuhan. Jangan tunggu tekanan baru datang baru nyembah Tuhan. Tapi di setiap nafas, apapun yang terjadi, nafas itu Tuhan yang kasih, setuju? Di setiap nafas, ayo kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kehebatannya dalam hidup kita. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan sama-sama. Selamaku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, nyanyi sama-sama yuk. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan
Naikkan buat Tuhanmu yang terlalu baik, katakan. Biarlah manis manis kau dengar, dan hatiku katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Nyembah Tuhan itu bukan karena keadaan baik atau tidak baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Dan Dia sanggup mengerjakan kebaikan di hidup kita, apapun yang terjadi. Amin. Makanya kita mesti memuji Tuhan di segala musim hidup kita. Musim hidup manusia itu bisa berubah, setuju? Ya. Dalam hidup ada yang namanya lahir, ada yang namanya harus berpulang. Itulah hidup manusia. Bisa berubah musimnya. Ada tawa, ada namanya tangis. Itulah hidup manusia. Bisa berubah. Ada waktunya untung, ada waktunya membiarkan rugi. Itulah hidup manusia. Ada waktunya menabur dengan air mata, tetapi ada musimnya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya. Ada waktunya berlimpah, ada waktunya bisa kurang. Ada waktunya gagal, ada waktunya bisa menang. Ada waktunya kuat, ada waktunya bisa lemah. Ada waktunya sehat, ada waktunya bisa sakit. Setuju? Ada waktunya kita bisa ngerti, ada waktunya kita bisa kebingungan setengah mati. Kok aku ngalamin ini ya? Tapi yang menarik ini, sekalipun musim kehidupan bisa berubah, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa ubahkan semua jadi sebuah kisah kemenangan di hidup kita. Sadrak Mesak Abednego boleh dibawa ke dapur perapian, tapi justru melalui dapur perapian itu ada pribadi keempat, namanya Yesus hadir di sana. Kalau mereka nggak dibawa ke dapur api, mereka nggak ngalamin penyertaan Tuhan yang nggak masuk akal itu. Ternyata Tuhan itu ada di dapur api. Seringkali kita dibawa ke dalam musim tekanan supaya apa? Supaya kita bisa ngalamin kemuliaan Tuhan. Gak mudah, gak enak, tapi justru di tempat yang gak enak itulah kita jadi kenal siapa Tuhan. Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Justru di musim-musim gak mudah. Musim hidup bisa berubah, tapi ingat Tuhan Yesus gak pernah berubah. Dan di setiap musim yang ada, Tuhan itu rindu bekerja. Katakan sama-sama dengan saya, apapun musim hidupku, Tuhan rindu bekerja. Mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, Tuhan itu bekerja, itu tergantung dari responnya kita. Setuju ya? Iman tanpa perbuatan jadinya apa? Mati. Nol, gak ada hasilnya. Ingat itu. Kita beriman tapi kita do nothing, kita gak ngelakuin apa-apa, makanya gak terjadi apa-apa. Iman tuh harus disertai dengan tindakan. Kita beriman kepada Yesus, Alkitab ngomong dengan jelas, kalau engkau percaya Yesus sebagai juru selamatmu, gak cuma berhenti di hati yang percaya, tetapi mulut mesti apa? Mengaku. Lihat ada tindakannya kan? Baru keselamatan itu dinyatakan. Jangan cuma di hati, tetapi harus keluar sampai kepada tindakan kita. Alkitab menulis, minta baru Tuhan bisa berikan. Setuju? Itu tindakan iman. Artinya kalau nggak minta, Tuhan nggak bisa kasih. Cari, maka engkau akan menemukan. Cari dulu, usaha dulu. Lakukan yang kau bisa dulu. Cari 5 roti 2 ikannya dulu. Baru setelah itu, Tuhan bisa bikin mujizat di sana. Tindakan iman kita
itu sangat diperlukan di setiap musim hidup kita. Ketoklah, maka pintu baru dibukakan bagimu. Artinya kalau engkau nggak ngetok, engkau nggak melakukan apa-apa, kita nggak konsisten, kita nggak gigih, makanya kita nggak ngalamin apa-apa. Tuhan itu selalu memberkati orang-orang yang mau berusaha, katakan amin. Kita bertindak, Tuhan melipat kali gandakan. Kita bekerja, Tuhan memberkati yang kita kerjakan. Lihat. Makanya kita perlu tindakan iman. Jangan cuma berhenti di iman, bertindak. Apapun yang kau alami, lakukan sesuatu. Nah, menariknya gini. Saya ketika baca Mazmur 34 ayat 2, saya menemukan satu prinsip yang sederhana. Untuk kita bisa ngalamin Tuhan di segala musim. Tindakan pertama kita yang kita bisa lakukan. Lihat di Mazmur 34 ini. Dikatakan, aku hendak apa? Memuji apa? Siapa? Tuhan. Kapan? Kapan? Pada waktu enak maupun gak enak tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Waktu susah maupun senang tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Waktu ada ibadah gak ada ibadah tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Waktu ada pelayanan gak ada pelayanan tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Supaya kita bisa ngalamin Tuhan juga di setiap waktu. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupnya pasti diubahkan, katakan amin. Ya, Tuhan itu disukakan dengan penyembahan kita. Kita mesti ngerti ini. Kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, surga pasti berkarya. Surga itu meresponi orang-orang yang bertindak dengan iman. Orang-orang yang percaya pasti mengalami kemuliaan Tuhan. Ada 4 hal. Apa yang bisa terjadi seketika kita memuji Tuhan? Yang pertama, orang yang suka memuji Tuhan akan membawa hubungannya tambah intim sama Tuhan. Katakan amin. Kita berkata di dalam Mazmur, kita baca yuk Mazmur 22 ayat keempat. Dikatakan engkaulah yang kudus, yang apa? Bersemayam. Di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Kita nih gambaran Israel rohani. Ya. Tuhan itu Allah yang begitu kudus, yang begitu heran, yang begitu hebat, yang begitu mulia. Tetapi dia mau bersemayam, dia mau dekat, dia mau tinggal di atas apa? Puji-pujian di atas orang, di dalam kehidupan orang-orang yang suka memuji dia. Tuhan itu dekat, dia melekat. Dan kita dibawa semakin dekat kalau kita suka memuji Tuhan. Pak Franky, kan katanya Roh Kudus itu, Tuhan itu sudah tinggal di hati kita. Bukankah kita tuh sudah dekat sama Tuhan ya mestinya? Tunggu dulu. Orang bisa tinggal serumah tapi kalau nggak pernah berbicara, hubungannya bisa jadi udah renggang. Setuju? Orang bisa tinggal satu kantor. Orang bisa tiap hari ketemu di satu ruangan. Tapi kalau nggak pernah ngobrol, bisa jadi hubungannya sudah jauh. Orang kalau jarang memuji Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan sebenarnya lagi jauh. Karena ketika engkau memuji Tuhan, engkau sedang meresponi semua hal yang Tuhan sudah lakukan, sedang lakukan, dan Tuhan bisa lakukan. Tangkap ini. Waktu engkau merasakan nafas yang masih bisa engkau hirup, pujilah Tuhan. Karena itu bukan usaha kita, itu pemberian Tuhan. Setuju? Waktu kita masih hirup nafas ini loh. Ngomong Tuhan engkau baik, besar anugerahmu. Makasih Tuhan buat nafas ini. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Lihat, waktu kita tadi memuji Tuhan aja, atmosfer langsung berubah, setuju? Kita merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu menyertai kita. Tuh lihat, ketika
ketika engkau memilih untuk memuji Tuhan apapun kondisimu, engkau akan merasakan keintiman dengan Tuhan dalam level yang berbeda. Apapun yang terjadi, pilihlah untuk memuji Tuhan. Di dalam pujian itu ada ketenangan dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Katakan amin. Orang kalau dekat dengan Tuhan akan mengalami kekuatan yang baru. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Makanya kalau bangun pagi, jangan buru-buru sibuk yang lain. Pilihlah untuk menyembah Tuhan dulu. Katakan amin. Karena disitulah letak kekuatanmu. Disitulah letak ketenanganmu. Disitulah letak pewahyuan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupku. Menyembah itu nggak cuma satu arah kita ke Tuhan, nggak. Ketika kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kekuatannya, ketenangannya dalam hidup kita terjadi. Mulai hari ini, bangun pagi, nyembah Tuhan, amin. Saya sama istri menjadi saksi hidup. Kami berdua ini menjadi saksi hidup. Istri saya tahu saya. Bagaimana kami menghidupi setiap hari. Kami cuma bisa tiap hari cuma bertekuk lutut di hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Tuhan, Engkaulah yang kuingini selama aku hidup. Gak ada yang lain. Hari ini kalau Tuhan menguatkan kami, Tuhan membawa kami ke tempat-tempat yang kami gak pernah pikirkan sebelumnya. Itu bukan karena kekuatan kami. Semuanya cuma bermula dari apa? Kami cuma hidup sebagai seorang penyembah. Hari ini Tuhan sedang mencari penyembah yang asli. Bukan cuma jago nyanyi, tapi mesti jago menghidupi. Beda loh. Ngomong cinta sama menghidupi cinta itu beda, setuju? Kalau cuma berkata doang, semua orang juga bisa. Kalau cuma ngomong janji nikah doang, semua orang juga bisa ngomong, betul gak? Tapi menghidupi cinta, tapi barusan ada ibu yang bener gitu. Itu pengalaman bener-bener. Karena kalau cuma ngomong cinta doang, gombal doang, semua orang juga bisa. Yang gak kenal Tuhan juga bisa, setuju? Tapi namanya menghidupi cinta, itu butuh waktu, betul? Butuh prioritas, butuh pengorbanan. Yang sudah menikah katakan amin. Butuh pendewasaan, gak mudah. Dan kita mesti menghidupi setiap hari. Orang yang menghidupi cintanya sama Tuhan pasti suka menyembah Tuhan. Katakan amin. Alami secara pribadi. Kami juga seringkali gak tahu mesti melangkah kemana. Saya sama istri. Kita kemarin-kemarin lagi bingung urusan anak sekolah. Tapi pagi hari itu kami cuma menghampiri Tuhan. Tuhan, kami gak ngerti mesti melangkah gimana. Tapi kami percaya anak kami akan mendapatkan sekolah yang terbaik. Anak saya, ya anak kami ini yang gede, tahun ini umurnya 9 tahun. Tapi ketika umur mungkin sekitar 3 tahun ya, kami mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan anak ini. Tidak seperti anak pada umumnya. Dimulai dengan dia mulai terlambat untuk berbicara. Kami coba masukkan waktu itu ke preschool ya, waktu itu ke nursery. Singkat cerita akhirnya nggak bisa naik. Karena dianggap nggak bisa mengikuti pelajaran, nggak bisa komunikasi dan segala macam. Mesti ngulang udah sekali, akhirnya terlambat. Dan akhirnya pandemi terjadi. Dan akhirnya harus ngulangin lagi pelajaran. Jadi sampai akhirnya itu ada di TK itu sampai hari ini udah berapa tahun, udah lama banget. Beneran, gak mudah buat kami. Karena teman-temannya udah pada sampai kelas 3, kelas 4 SD ya. Anak saya masih di TK. Dan kami waktu itu sedang berpikir Tuhan sekolah mana yang tepat, yang terbaik. Anakku sebentar lagi mau masuk SD nih Tuhan. Istri saya doa, ngomong sama Tuhan, Tuhan Engkau bisa tunjukkan yang terbaik. Dia cuma ngomong di hati awalnya. Kalau hari ini memang nanti kita trial di satu sekolah ini. Kalau memang itu tuntunan Tuhan, nanti pasti kami akan bertemu dengan orang tua murid yang bisa cerita bagaimana sekolah ini bagus apa enggaknya. Udah hari itu kami trial, anak saya nangis, gak mau ikutan, saya akhirnya nemenin. Tapi yang luar biasa, ketika lagi masuk, tiba-tiba ada seseorang menyapa saya.
Halo bro, siapa bro dari mana gitu saya bingung kan. Oh iya siapa ya gitu. Saya ini temennya ini. Oh iya. Pernah ketemu apa enggak ya? Saya lupa soalnya. Habis itu dia ngomong, anaknya sekolah di sini juga. Ya kita lagi trial. Akhirnya dia ngomong, anak saya juga lagi trial tapi sudah 3 bulan kalau nggak salah ya. Udah 1 atau 2 bulan, pokoknya udah lebih lama gitu. Baru masuk, udah masuk ya kira-kira 1 bulan ya. Terus dia cerita, sekolah ini bagus banget. Jujur saya awalnya nggak srek masukin di sana. Karena tempatnya nggak seperti yang kami mau, fasilitasnya nggak seperti yang kami mau. Kami awalnya nggak srek. Tapi kami berdoa minta tuntunan Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Akhirnya ketemu orang itu cerita. Dari awalnya ragu, akhirnya kami mulai mantep. Ya, sampai akhirnya beberapa waktu lalu, nggak cuma dipertemukan 1 orang, kami bertemu juga dengan kepala sekolahnya ya. Kita ngobrol, kita tukar pikiran. Dan akhirnya mereka ngomong, kami siap untuk membantu Bapak dan Ibu. Supaya anak Bapak dan Ibu ini bisa lebih baik. Kami ngalamin Tuhan dengan cara-cara yang gak masuk akal beneran. Kita ini terbatas tapi kita punya Tuhan yang tanpa batas. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semua dimulai dengan simpel kok. Hidup yang berkemenangan itu dimulai dengan simpel. Mulailah dengan keintiman, katakan amin. Catat ini, kunci kemenangan itu bukan kekuatan, bukan pengalaman, bukan koneksi. Tetapi kunci kemenangan kita adalah di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Jangan kejar pengurapan. Tangkap ini. Kejar Tuhan aja. Pengurapan akan mengejar kita. Kuasa Tuhan akan mengejar kita. Amin. Jadi yang pertama, orang yang suka memuji Tuhan, hubungannya sama Tuhan jadi erat, jadi melekat, jadi intim. Dan di dalam keintiman itu banyak perkara besar Tuhan bisa nyatakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Yang kedua, orang yang suka memuji Tuhan itu akan mematahkan atau mengalahkan setiap intimidasi yang bisa menyerang hidupnya. Dalam hidup kita seringkali banyak intimidasi, pikiran yang negatif. Kita lagi berjuang sedikit, kita lagi mau maju bersama-sama dengan Tuhan, lebih mau taat lagi sama Tuhan. Lagi mau melakukan hal yang baru, tiba-tiba ada serangan di pikiran kita berkata, udahlah kamu gak bakal sanggup, udahlah kamu gak bakal bisa, kamu bakal mati, kamu gagal, selamanya kamu akan gagal. Kalau yang itu bisa, kalau yang itu hebat, kan modalnya lebih gede. Kamu siapa? Ngaca. Kamu keturunannya siapa? Kamu gak punya apa-apa. Orang gak punya apa, mau bermimpi besar. Sudahlah, gak usah aneh-aneh. Hidup biasa-biasa aja. Ya. Pernah gak? Siapa pernah ngalami pikiran yang diserang seperti itu? Pernah? Pernah ngalamin? Setiap hari kita bisa ngalamin. Tapi yang luar biasa, orang yang suka memuji Tuhan, itu punya kuasa untuk mematahkan intimidasi yang menyerang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita baca ayatnya luar biasa banget. Mazmur 8 ayat 3. Kebenaran mengatakan, dari mulut siapa? Bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah meletakkan apa? Dasar apa? Ada kekuatan karena apa? Lawanmu, musuhmu untuk membungkamkan apa? Musuh dan iblis suka nyerang kita, menghancurkan kita, membinasakan impian kita, membinasakan iman kita. Tapi Tuhan rindu setiap kita jadi pemenang, katakan amin. Makanya dia kasih kekuatan. Nah, kekuatan itu ternyata bicara apa? Di dalam mulut kita. Kita coba baca ayat berikutnya, Matius 21 ayat 16 dikatakan. Mereka berkata kepadanya, apakah kau mendengar yang dikatakan anak-anak itu? Jawabnya kepada mereka, ya aku mendengar. Bagian yang putih berkata, pernahkah kamu membaca dalam kitab suci? Tuhan itu membuat supaya apa? Anak-anak dan bayi-bayi memuji Tuhan. Ternyata ada kekuatan di dalam penyembahan kita, katakan amin. Waktu engkau ada perkataan yang menyerang, jangan didiamkan. Karena perkataan negatif itu juga punya kuasa untuk menghancurkan. Setuju ya? Kalau kita diem, kalau kita renungkan, lama-lama kita percaya dengan perkataan negatif itu. Iya, aku bodoh, aku gak bisa, aku gak punya pengalaman. Lama-lama kita terpuruk, lama-lama stres, putus asa, betul?
Ketika ada perkataan yang menyerang, cepat bertindak dengan iman. Dengan apa? Memuji Tuhan. Serangan berkata, kamu gak bisa, kamu gak punya apa-apa. Ngomong balik, katakan seperti ini. Aku punya Tuhan yang percaya nyanyikan. Yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat percaya. Sama-sama katakan. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Yes. Yang percaya Tuhan mudah, saya nyanyikan sama-sama. Katakan sama tepuk tangan yuk. Aku punya. Ketakutan dipatahkan saat ini. Amin. Yang telah berjanji menggenapi, imanku bersepakat. Sama-sama yuk katakan. Ku terima. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Aku terima sekarang. Ku terima sekarang. Dengan iman katakan. Kemenangan dah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi waktu ada serangan, langsung memuji Tuhan. Katakan amin. Langsung menyembah Tuhan. Supaya pikiran kita tidak diisi dengan kekalahan, dengan kegagalan, dengan perkataan negatif. Tapi kita kembali dikuasai oleh janji firman Tuhan. Kita kembali diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan apa yang Tuhan bisa lakukan. Nah ini, waktu kau nyembah Tuhan kau jadi ingat. Iya ya, aku punya Tuhan yang besar. Kenapa aku mesti takut? Iya ya, kalau aku bersepakat, aku terima kemenangan dari Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita memilih untuk terdiam, gak ngapa-ngapain, gak bertindak, kalah kita. Takut akhirnya. Putus asa yang terjadi. Tapi seketika engkau memuji Tuhan, terjadi pemutarbalikan keadaan. Yang takut jadi kuat kembali. Yang lemah jadi berharap kembali kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Come on. Saya punya seorang teman baik. Dia seorang pemain pujian, hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Suatu kali dalam satu musim dalam hidupnya, dia stres, kena sakit, pelayanannya gitu-gitu aja, hidupnya rasanya gak kemana-mana. Tapi sampai satu titik dia udah gak kuat. Suatu kali dia lagi di motor, dia nangis, Tuhan aku kok kayak orang gak punya masa depan. Tapi hari itu Tuhan ingatkan sama dia, bersyukur. Ayo memuji Tuhan. Bersyukur aja memuji Tuhan gitu. Tiba-tiba keluarlah sebuah mazmur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Yang sanggup. Ku mau selalu bersyukur. Katakan. Kau Bapa. Sama-sama yuk, apapun keadaanmu, pilih untuk bersyukur saat ini. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang. Amin. Waktu bersyukur, jadi diingatkan kita punya Tuhan yang setia, yang gak pernah tinggalkan kita. Makanya apapun yang terjadi, pilih langkah pertama memuji Tuhan dulu. Jangan ngomel-ngomel dulu. Amin. Pilih untuk apa? Memuji Tuhan. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Yang ketiga ini. Orang yang suka memuji Tuhan
akan disadarkan selalu bahwa semua yang ada di dalam hidupnya itu cuma karena anugerah Tuhan. Manusia itu bisa sombong, setuju? Setiap kita itu selalu bisa jadi sombong beneran. Wah, manusia tuh hatinya bisa berubah kok. Ngalamin ini dikit, wah udah sombong banget. Tapi kalau kita suka memuji Tuhan, kita terus diingatkan, semua ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan cuma untuk Tuhan. Ketika kesombongan dipatahkan, kerendahan hati Tuhan temukan. Orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, amin. Ada satu lagu lama, kalau Anda tahu lagu ini artinya Anda lahir zaman Majapahit ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Yang bisa nyanyi bareng-bareng katakan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya, katakan, bagi kita bila kita dipakainya. Sadar nggak? Tadi waktu kita memuji Tuhan, kita disadarkan, diingatkan, bukan karena kebaikanku loh, bukan karena baik rupaku loh, bukan karena koneksiku loh, bukan karena kekayaanku loh, tapi semuanya itu dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan buka jalan, kalau bukan karena Tuhan setia, kalau bukan karena Tuhan memampukan, aku gak ada hari ini. Amin. Kesombongan dipatahkan, kerendahan hati Tuhan temukan. Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Tuntunan Tuhan selalu ada buat orang yang rendah hati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang terakhir, kita akan selesai. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Kita baca ayatnya Efesus 5, ayat ke-19 dikatakan, kuatkanlah. Di sini dikatakan apa? Kuatkanlah satu sama lain dengan apa? Mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik di dalam apa? Hatimu untuk siapa? Saya sama istri seringkali ngalamin. Itu namanya nyanyi, itu nular. Setuju gak? Orang satu suka nyanyi, gak tahu kenapa orang lain pengen ikutan nyanyi. Saya kadang-kadang mikir, nyanyi itu kayak orang angop, betul kan? Ada satu orang nyanyi, gak tahu kenapa kita kok tergerak mau ikut-ikutan nyanyi. Apalagi kalau tahu lagunya, betul kan? Apalagi kalau lagunya enak, lagunya menguatkan, kita jadi pengen ikutan nyanyi. Karena itu memang Tuhan ciptakan. Satu orang suka nyanyi, orang lain akan ikutan nyanyi dan memuji Tuhan. Katakan amin. Saya sering ngalamin di rumah saya main di Euro. Saya tuh kalau di rumah kadang-kadang suka nyanyi, dan kadang-kadang suaranya kenceng. Nah saya nggak sadar itu di ruangan yang lain, itu ada istri saya ternyata juga ikut dengerin. Saya awalnya cuma nyanyi bagian depannya aja. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Jadi saya nyanyi aja, tiba-tiba waktu bagian chorusnya, refnya, aku ada saat ini
ternyata ada suara dari ruangan lain ikutan nyanyi. Ternyata itu istri saya. Terjadilah vokal grup mendadak. Afgan dan Raisa memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Lihat, satu orang yang suka nyembah Tuhan, seisi rumahnya jadi pemuji dan penyembah. Makanya suka memuji Tuhan. Akan banyak orang dikuatkan melalui hidup Anda. Akan banyak orang bisa mengenal Tuhan, mengalami kuasa Tuhan gara-gara engkau bernyanyi. Di dalam perkataanmu ada kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan. Jangan kaget. Perkataan orang percaya itu ada kuasa Tuhan menyertai. Makanya sering memuji Tuhan. Waktu engkau gak nyanyi, engkau gak pernah tahu bahwa tetanggamu lagi ngalami masalah. Bisa jadi mereka lagi ngalami tekanan, tapi gara-gara engkau nyanyi nyembah Tuhan. Bisa jadi mereka ngalami zaman Tuhan di rumah mereka. Benar? Suatu kali ada seseorang yang sudah hopeless, udah gak punya masa depan, merasa putus asa. Itu pisau sudah di tangan di sebuah kamar kos. Ketika dia udah mau bunuh diri, itu teman kosnya putar lagu itu kencengnya minta ampun. Lagunya ini. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Itu pisau udah di tangan. Dengar lagu tadi. Ternyata masih ada Tuhan yang bersamaku. Masih ada Tuhan yang ada di dalam kesesakanku. Gak jadi bunuh diri. Akhirnya pergi ke kamar sebelah. Minta didoakan. Hari itu dia terima keselamatan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan luar biasa. Tuh dia. Indah ya. Saya punya teman. Ini kejadian beneran ini. Teman saya ini punya kakak. Kakaknya itu tuh hari itu ternyata dia lagi sedih setengah mati. Adiknya gak ngerti. Nah adiknya tuh cuma di kamar. Kakaknya ada di kokonya tuh ada di kamar sebelahnya. Dia cuma nyanyi kenceng aja. Nyanyi lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Ternyata itu suaranya kenceng banget sampai ke kamar sebelah. Itu si Koko lagi ngalami keputusasaan karena apa? Habis diputus pacar yang ke-37. Ini kejadian beneran. Biasanya dia itu yang mutusin. Tapi hari itu yang ke-37 dia cinta mati tapi yang diputusin. Gak pernah dia ngalamin namanya diputus sama wanita. Akhirnya hatinya hancur. Tapi seketika adiknya nyanyi nyembah Tuhan. Dia merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Sekalimu dia gak ngerti itu lagunya apa. Akhirnya dia pergi ke kamar adiknya. Dia ketok pintu adiknya. Dek, aku mau masuk, silahkan. Tadi kamu nyanyi lagu apa? Oh itu lagu aku lagi suka banget kok. Oh ya udah kamu nyanyi. Kenapa memang? Waktu kamu nyanyi hatiku tenang. Oh gitu. Aku mau belajar lagunya. Supaya aku bisa melewati kegalauanku ini. Asik. Pakai lagu rohani. Ini non-Kristen gak kenal Tuhan beneran. Udah akhirnya ikutan nyembah Tuhan sama-sama. Singkat cerita melalui sebuah lagu. Hari itu kokonya minta didoakan. Terjadi keselamatan Tuhan di rumah itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lihat. Melalui lagu ada kuasa Tuhan bisa melawat hidup seseorang. Makanya pilihlah untuk menyembah dimanapun kau berada. Kau gak pernah tahu ternyata melalui nyanyianmu akan ada orang dikuatkan. Akan ada orang mengalami jamahan Tuhan. Akan ada orang mengalami ketenangan. Akan ada orang mengalami kasih Tuhan. Yang kau gak pernah pikirkan. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Lagu kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya akan tutup dengan satu quote. Dalam hidup, kita gak bisa memilih apa yang bisa terjadi. Pengennya semuanya enak, semuanya tenang. Tapi kan hidup kan gak seperti itu, musim bisa berubah. Tapi selalu ingat ini, apapun yang terjadi, kita masih bisa meresponinya dengan memuji Tuhan. Apapun yang kau alami, engkau bisa meresponinya dengan menyembah Tuhan. Mazmur 104 ayat terakhir dikatakan. Kita baca sama-sama, boleh sambil berdiri yuk. Berdiri sama-sama kita selesai di sini. Dikatakan,
Kita baca sama-sama. Mazmur 104, 33 sampai 34. Kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 1. Katakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku ada. Semoga nyanyianku berkenan kepadanya, sebab dialah yang membuat hatiku apa? Gembira. Amin.